Salam sejahtera Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, para pengerja aktivis umat Kristen, dan juga seluruh jemaat Jesus Christ Community dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab, khusus menyingkapkan berbagai macam kebenaran-kebenaran Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan tema yang sama, yaitu Allah Esa. Saya sudah siapkan 25 judul dari tema tersebut supaya kita bisa memahami entitas Allah secara lengkap. Tetapi sebelum kita belajar, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira, dengan judul lagu Ku Punya Allah. Artinya, aku punya Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Mari kita dengarkan pujian lagu ini agar hati kita disiapkan untuk menerima kebenaran ini.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu yang begitu menginspirasi, mengagungkan, membesarkan Allah sebagai satu-satunya Sang Pencipta. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita dalam pengajaran hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin, membimbing kami, dan menyingkapkan banyak kebenaran-kebenaran penting bagi kami. Hari ini kami kembali akan belajar tentang Allah Esa. Itulah tema besar yang sedang kami pelajari pada saat ini. Dan dari tema inilah kami kembangkan lagi menjadi judul-judul kecil. Dan kami percaya setiap judul yang dikupas ada penyertaan Roh Kudus kepada kami. Demikian pula saat ini kami akan mengupas sesi yang ke-21. Roh Kudus juga yang akan menuntun, menyingkapkan dan juga membukakan pengertian-pengertian yang baru yang mungkin selama ini belum kami fahami. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa Allah Esa adalah tema besar. Lengkapnya temanya adalah mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Nah dari tema ini Tuhan memberikan pengertian kepada hamba yang kecil ini untuk dikembangkan menjadi 25 judul yang berbeda-beda. Karena pemahaman kita terhadap Allah ini terlalu luas. Maka tidak mungkin satu kali bisa selesai. Maka saya jadikanlah setiap poin pembahasan secara masing-masing sampai 25 judul. Karena itu saya yakin ketika Anda mengikuti sampai 25 judul, 25 sesi, pengertian Anda terhadap Allah itu pasti berubah. Dan yang akan kita kupas hari ini adalah judul yang ke-21 atau sesi yang ke-21. Yesus adalah Allah yang benar dan yang layak disembah. Mari kita masuk ke dalam pelajaran atau pembahasan kita. Sesi yang ke-21, Yesus adalah Allah yang benar dan yang layak disembah. Ketika kita mau menyembah Allah, yang paling penting adalah kita harus mengenal Allah yang disembah itu sendiri. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Ini adalah perkataan dari Raja Daud kepada anaknya. Boleh dikatakan 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 ini adalah kalimat atau pesan akhir dari Raja Daud yang sudah tua ini kepada anaknya Salomo sebagai ahli warisnya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Dan jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang engkau untuk selamanya. Bapak Ibu, perhatikan kalimat yang saya buat klip. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Berarti sebelum kita aktif dalam ibadah, dalam penyembahan-penyembahan kita, terlebih dulu kita harus mengenal siapakah Allah itu yang sesungguhnya, supaya penyembahan kita tidak menjadi sia-sia. Karena banyak sekali orang yang aktif menyembah Allah tetapi tidak mengenal Allah yang disembah. Ketika kita tidak mengenal Allah, maka kita akan salah menyembah. Suatu ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan sampai di kota Athena di Yunani, ibu kota Yunani. Dan Paulus menemukan banyak orang yang salah menyembah. Menyembahnya berupa patung-patung. Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi waktu Paulus berjalan di kota Athena, dia juga sempat mengunjungi kuil-kuil, tempat-tempat sembahyangnya orang-orang Athena itu.
Dan uniknya, Paulus menemukan sebuah kalimat di dalam mezbah ibadah mereka kepada Allah yang tidak dikenal. Dalam bahasa Yunani, agnostoteo. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, kalimat ini sangat menggelitik Rasul Paulus. Berarti selama ini mereka tuh rindu sekali menyembah Allah yang benar, tapi mereka bingung mana Allah yang benar. Karena bangsa Yunani banyak sekali dewa-dewi. Sampai hari ini pengaruh Yunani itu terasa oleh kita. Ketika Anda baca majalah, lalu Anda pernah ngintip nggak tentang horoskop, bintang-bintang, ramalan-ramalan? Itu kan dari Yunani. Oke. Nah kemudian ketika kita menyebut planet-planet, Merkurius, Jupiter, Pluto, Venus, itu adalah nama dewa-dewa orang Yunani. Kita lihat walaupun sekarang sudah ribuan tahun dan sudah zaman modern, zamannya super, perubahan yang luar biasa, tapi pengaruh Yunani masih terasa oleh kita. Dan terlebih lagi adalah kitab suci orang Kristen ditulis pakai bahasa Yunani. Karena itulah penyembahan orang Yunani itu luar biasa. Tapi sayangnya mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Maka dengan kepolosan hati, kejujuran hati, mereka tulis sepotong kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus berkata, apa yang kalian sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberikan takkan kepadamu. Berarti untuk menyembah kita harus mengenal. Jika kita tidak mengenal berarti kita salah dalam penyembahan. Mengenal Allah yang benar, kita akan pelajari dalam beberapa subtema. Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Allah yang benar adalah Juru Selamat. Dan Allah yang benar berkuasa atas roh jahat. Allah yang benar itulah yang layak disembah. Mengenal Yesus berarti sudah mengenal Allah yang benar. Pertanyaan kita adalah, apakah Yesus Kristus bisa memenuhi kriteria-kriteria tersebut? 5 kriteria ini. Apakah bisa dipenuhi Yesus? Kalau 5 kriteria ini bisa dipenuhi Yesus, berarti Yesus adalah Allah yang benar. Kita akan kupas setiap subjudul pada saat ini. Yang pertama, Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Allah yang benar, Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ketika kita ingin belajar tentang kebenaran, maka kebenaran itu harus kita lihat dari 2 sudut, yaitu kebenaran universal dan kebenaran kolektif. Jadi ada 2 ya, kebenaran universal dan kebenaran kolektif. Nah masing-masing itu punya penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran universal? Kebenaran universal adalah suatu kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang. Artinya tidak ada orang yang akan komplain, tidak ada orang yang akan menentangnya. Artinya netral kebenaran ini. Bisa diterima oleh semua agama di dunia. Sedangkan kebenaran kolektif itu adalah suatu kebenaran yang hanya bisa diterima oleh kelompok orang tertentu, diyakini oleh kelompok orang tertentu. Artinya tidak semua orang itu bisa menerima kebenaran seperti itu. Kita lihat contoh kebenaran universal dan kolektif. Kebenaran universal, Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Nah ini bisa diterima oleh semua orang. Semua orang mengakui, semua orang yang percaya kepada Allah mengimani bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Sang Grand, yang Sang motivator penciptaan dari segala sesuatunya. Sedangkan kalau kolektif, kalau saya katakan Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Nah di sini orang nggak bisa terima. Hanya sekelompok orang yang bisa terima. Bahkan di orang Kristen pun belum tentu bisa terima jika saya katakan Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Belum tentu. Karena dalam Trinitas ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang tugas penciptaan kan Bapa. Oke? Allah dalam konteks perjanjian lama. Jadi mereka berarti tidak percaya Yesus adalah Sang Pencipta itu sendiri. Nah ini kan masih pengenalan secara variatif. Nah kita akan bahas lebih tajam lagi. Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang menciptakan segala makhluk. Nah menciptakan alam semesta kita bisa lihat dari beberapa hal secara global lah. Dia yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan planet. Dia yang menciptakan air dan udara.
kemudian menciptakan segala makhluk. Dialah yang menciptakan sebuah jenis tumbuhan, dialah yang menciptakan binatang di darat dan di laut, dialah yang menciptakan burung-burung di udara. Kemudian sentral dari segala ciptaan itu adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu sendiri. Inilah penciptaan. Kita coba pelajari bagaimana penciptaan itu dilangsungkan. Pertanyaan kita adalah, apakah benar Yesus Kristus adalah pencipta segala yang ada itu? Dia yang menciptakan matahari, bulan, bintang, langit, bumi, planet, air, udara, semua jenis tumbuhan, semua binatang di darat dan di laut dan di udara. Apakah Yesus? Ini perlu pembuktian. Nah, kalau bisa kita buktikan bahwa Yesuslah yang menciptakan semuanya itu, maka dengan sendirinya kita bisa katakan Yesus adalah Allah yang Maha Esa, Allah Sang Pencipta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar lagi 3 subtopik kecil untuk mengerti benarkah Yesus adalah Sang Pencipta. Yang pertama, bagaimana Allah melakukan penciptaan semesta dan isinya. Yang kedua, siapakah Sang Firman. Dan yang ketiga, apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Yang pertama, bagaimana Allah melakukan penciptaan. Kita harus tahu prosesnya dulu. Proses penciptaan Allah adalah dengan kekuatan firman. Dan yang kedua adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan dengan firman dan dari tidak ada menjadi ada diungkapkan oleh penulis Ibrani 11 ayat yang ketiga dengan berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan 2 poin ini, dijadikan oleh firman Allah. Okay, dijadikan oleh firman Allah. Lalu yang kedua adalah dari tidak ada menjadi ada. Karena manusia itu nggak bisa disebut pencipta. Manusia hanya bisa melakukan perubahan wujud. Karena yang namanya menciptakan memang dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia kan nggak bisa, kecuali hanya sulap ya. Sulap kan ilusi. Misalnya kita lihat sebuah bangunan. Bangunan tinggi, menara yang tinggi, katakanlah 100 lantai. Kalau sebuah bangunan 100 lantai berarti ketinggian itu minimal 400 meter secara vertikal. Karena setiap lantai katakanlah 4 meter. Berarti 100 lantai berarti 400 meter. Belum termasuk di bawahnya dan di atasnya. Mungkin ada penangkar petir dan sebagainya. Dan dari 100 lantai ini dibangun oleh ahli, banyak orang-orang yang terlibat. Tapi Anda tahu nggak? Tidak ada seorang pun ahli bangunan insinyur bisa menciptakan sebuah pasir. Membangun bangunan tinggi, gede bisa. Tapi menciptakan sebuah pasir pun dia tidak bisa. Karena bukan pencipta. Nah, hanya pencipta yang bisa lakukan. Allah menciptakan dengan firman. Nah, saya akan sajikan ayat-ayat, tapi saya tidak akan bacakan ayat ini, hanya kalimat tertentu. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan lalu terang itu terjadi. Jadi setiap kali Allah melakukan penciptaan itu ada satu kalimat, berfirmanlah Allah. Karena memang dalam penciptaan itu menggunakan firman. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah, jadilah ini, jadilah itu. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah. Lalu ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah. Jadi ayat yang ke-6 menciptakan cakrawala. Ayat yang ke-11 menciptakan segala tumbuh-tumbuhan berbiji di muka bumi ini. Kemudian ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah. Nah, dia menciptakan planet-planet, bulan bintang, memisahkan bulan, matahari dan bulan. Matahari menguasai siang, bulan menguasai malam. Kemudian ayat 20, berfirmanlah Allah. Nah, ini menciptakan semua makhluk-makhluk di laut dan juga burung-burung di udara. Kemudian ayat 24, berfirmanlah Allah.
Kemudian ayat yang ke-26, nah ayat 26 karena sangat penting tentang penciptaan manusia, saya akan bacakan. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita mencarikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas semua, dan atas ternak, dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu, setiap kali melakukan penciptaan selalu ada kata berfirmanlah Allah. Berarti Allah melakukan pencipta itu dengan kekuatan firman. Karena itu jika kita baca ayat-ayat tersebut di atas, setiap kali pencipta itu selalu ada kata berfirmanlah Allah. Kata firman. Lalu apakah firman itu atau siapakah yang dimaksud sang firman itu? Kita lihat penjelasan dari Rasul Yohanes. Siapakah sang firman itu sesungguhnya? Untuk mengetahui siapakah sang firman dan bagaimana perannya dalam menciptakan alam semesta dan segala isinya, kita harus membacanya dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tapi saya tidak akan bisa mengupas ke ayat 1 sampai 18, kita hanya kutip beberapa ayat karena keterbatasan waktu. Proses penciptaan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya berarti kita harus mengacu kembali di Kejadian pasal 1 tentang Allah berfirman. Karena saat itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan roh Allah itu lalu melakukan penciptaan. Dan cara melakukan penciptaan adalah berfirmanlah Allah. Oke, kemudian yang 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya, artinya sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah ada. Kemudian firman itu adalah Allah. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia. Artinya Allah adalah sang pencipta. Kemudian dalam melakukan proses penciptaan itu dia menggunakan dengan kekuatan firman-Nya. Berfirmanlah Allah. Dan jadi boleh dikatakan berfirman atau firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan perkataan Allah itu ada kekuatan. Sama seperti perkataan manusia ada kekuatan. Sekarang saya buktikan bahwa perkataan itu ada kekuatan. Firman itu ada kekuatan. Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, boleh nggak saya minta Anda angkat tangan? Tolong, angkat tangan yang sedang mengikuti pelajaran ini. Nah, ada yang angkat tangan kan? Bayangkan, saya hanya mengucapkan satu kalimat, angkat tangan. Tangan Anda bisa saya gerakkan antara angkat ke atas. Dan dari jarak yang begitu jauh, bahkan antar kota, bahkan antar negara, karena saya punya jemaat beberapa orang di Amerika Serikat. Artinya dari Indonesia saya bisa menggerakkan tangannya supaya terangkat karena perkataan saya. Nah, itulah contoh firman itu punya kekuatan. Maka berfirmanlah Allah, jadilah ini jadi. Berfirmanlah, jadilah itu jadi. Itulah penciptaan menggunakan kekuatan firman. Lalu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian masuk ke ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia. Dan ketika Allah menjadi manusia, dari kalimat selanjutnya, dan diam di antara kita. Berarti Allah diam tinggal di tengah-tengah manusia. Tapi sayangnya manusia tidak mengenal siapakah dia itu. Lalu bagaimana cara Allah menjadi manusia? Caranya adalah lewat kelahiran. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Yesus Kristus adalah sang pencipta yang lahir menjadi manusia. Akan jelas sekali, oke? Kita lihat ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia diciptakan oleh Allah, tetapi orang-orang di dunia tidak mengenal siapakah sebenarnya Allah sang pencipta itu. Jadi mereka tuh mengenal Allah sang pencipta hanya secara bias, tidak mengenal secara spesifik. Jadi kalau saya katakan Allah adalah sang pencipta, semua agama bisa terima. Tapi ketika saya berkata sang pencipta,
Allah sang pencipta adalah Yesus Kristus, nah itu pasti ditentang. Bahkan bukan hanya ditentang oleh non-Kristen, Kristen pun banyak yang menentang. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Allah yang melakukan penciptaan. Misalnya Tritunggal, mereka berkata Bapa tidak sama dengan anak. Nah kalau Bapa tidak sama dengan anak, yang menciptakan Bapa berarti bukan anak yang menciptakan lagi. Sedangkan saya menegaskan yang menciptakan itu adalah anak. Karena bagi saya Bapa dan anak itu sama oknum, sama orangnya. Lalu ayat yang ke-11, Yohanes 1:11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Allah datang kepada manusia ciptanya, terutama umat Israel. Tapi manusia yang diciptakannya itu menolak sang pencipta. Bangsa Israel menolak Yesus. Bahkan bukan hanya menolak, tapi menyalibkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang diutus untuk mereka sendiri. Dan penolakan itu berlangsung sampai hari ini, sehingga mayoritas orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sementara sudah miliaran manusia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi sendiri yang penduduknya kurang dari 10 juta sampai sekarang pun masih berkeras hati tidak mau terima Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat mereka. Kenapa menolak? Alasannya adalah tidak mengenal dengan baik siapakah sang pencipta itu sendiri. Kalau mereka mengenal siapa sang pencipta, saya yakin mereka akan terima Yesus Kristus itu adalah Allah sang pencipta. Bapak Ibu yang saya kasih, lihat kembali ayat yang ke-14. Anak tunggal Bapa. Yesus adalah Allah yang lahir atau inkarnasi menjadi manusia. Nah, mengapa ketika di dunia Yesus menggunakan status sebagai anak Allah? Padahal dia itu adalah Allah sendiri, karena Yesus adalah daging sedangkan Allah adalah roh. Maka ketika Yesus lahir ke dunia, Allah menjadi manusia. Dia harus tinggalkan statusnya sebagai Allah. Nggak bisa lagi mempertahankan status Allah. Karena bayangkan kalau Yesus tetap mempertahankan status Allah. Ketika Yesus lagi makan, Allah lagi makan. Ketika Yesus lagi mandi, kan nggak mungkin Yesus nggak mandi kan? Lalu ada orang berkata, Allah lagi mandi. Dan sebagai manusia, Yesus juga bisa capek, maka dia tidur. Satu kali dia tidur di buritan kapal. Bayangkan ketika Yesus lagi tidur, orang berkata Allah lagi tidur. Ketika Allah lagi tidur, berarti Allah sudah tidak urus alam semesta, kacau kan? Kemudian Yesus pernah menangis. Kan tidak elok. Oh, Allah lagi menangis tuh. Menunjukkan kelemahan kan. Allah kok bisa menangis? Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, Rasul Paulus menjawabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 untuk menjelaskan kenapa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia lepaskan status sebagai Allahnya. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya kita akan mengenal Allah dan pikirannya dalam diri Yesus Kristus. Apa yang ada di dalam pikiran Yesus? Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Yesus itu adalah Allah. Tapi ketika dia datang, dia tinggalkan status sebagai Allah. Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Maka selama 33 tahun Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Allah. Nggak pernah. Karena dia turunkan derajatnya, tidak menganggap kesetaraan. Maka Yesus tidak pernah menyebut diri sebagai Allah. Selain itu milik yang harus dipertahankan. Artinya adalah status sebagai Allah itu sebenarnya milik Yesus. Tapi ketika dia datang ke dunia, dia tinggalkan, dia tidak pertahankan. Padahal dia itu berhak mempertahankan karena dia adalah Allah. Keilahan itu milik dia. Lalu ayat 27, melainkan telah mengosongkan, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba bahkan menjadi sama dengan manusia.
Ketika Yesus datang ke dunia, dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, sama dengan manusia. Sama dengan manusia berarti kalau Anda bisa lapar, Yesus bisa lapar. Anda bisa haus, Yesus bisa haus. Anda bisa sedih, Yesus bisa sedih. Anda bisa capek, Yesus juga bisa capek karena sama dengan manusia. Bahkan dia mengambil derajat yang lebih rendah dari manusia menjadi seorang hamba. Hamba itu budak, hamba itu pembantu. Sedangkan Anda tidak menjadi pembantu, betul? Bukan budak. Kemudian ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri. Berarti itu keinginannya, bukan direndahkan, tapi merendahkan. Rendah hati dengan rendah diri itu berbeda. Dia merendahkan dirinya, artinya statusnya dia rendahkan. Bukan lagi sebagai Allah, dan dia bukan secara manusia umumnya, tapi dia menjadi hamba. Dan di dalam kehambaan itu yang dibutuhkan seorang hamba itu adalah ketaatan. Dan Yesus sudah memberikan contoh taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi kenapa Allah menjadi manusia? Karena Yesus memberikan suatu contoh tentang kerendahan hati. Apakah buktinya Yesus Kristus adalah Sang Pencipta? Nah, ini poin penting nih. Tadi saya sudah katakan Yesus adalah Sang Pencipta. Lalu bagaimana kita buktikan Yesus adalah Sang Pencipta? Sang Pencipta adalah Allah sejati. Dan Allah pasti berkuasa atas segala ciptaannya. Kalau dia pencipta, pasti berkuasa atas ciptaan. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta? Bagaimana membuktikan Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta? Kita lihat kembali skema di sini. Bukti Yesus adalah Sang Pencipta. Dia berkuasa atas ciptaannya. Dan dia berkuasa atas diri manusia. Kita lihat Bapak Ibu. Dia berkuasa atas ciptaannya. Hanya pencipta yang berkuasa atas angin yang diciptakannya. Suatu ketika Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba mereka dihantam oleh ombak yang dahsyat, angin yang kencang. Dan saat itu Yesus lagi tidur di barisan kapal, murid-murid ketakutan dan membangunkan Yesus. Begitu Yesus bangun, Yesus berkata, "Hei angin, tenanglah." Dalam sekejap langsung angin itu teduh. Bayangkan Bapak, sekejap. Bukan pelan-pelan, dari yang kencang dibuat pelan-pelan sampai hilang. Itu memakan waktu, bisa 1-2 jam. Betul? Atau jangan jauh-jauh ketika Anda mematikan kipas angin lagi berputar. Kan ada on-off-nya, begitu on kan nyala, off. Setelah kita pijak off, artinya listriknya kita matikan aliran, tetap masih mutar paling tidak 5 menit baru berhenti total. Tapi Yesus berkata berangin, tenanglah. Sekonyong-konyong angin itu langsung berhenti bertiup. Hanya pencipta angin yang berkuasa atas angin. Betul? Kemudian hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Ketika ombak, kalau meneduhkan angin sekejap, meneduhkan ombak pun hanya sekejap. Ombak yang laut yang bergelombang begini, Yesus berkata, tenanglah, dalam sekejap ombak itu menjadi teduh seperti di danau. Tidak ada riak-riak. Tidak ada gelombang ayunan. Wah, luar biasa. Hanya pencipta air yang berkuasa atas air. Dan dia bukan hanya berkuasa atas air, tapi dia bisa berjalan di atas air. Hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air, berkuasa di atas air. Air tidak akan menenggelamkan Sang Pencipta. Menunjukkan Yesus dia adalah Sang Pencipta. Dan kemudian di air itu berkeriapan segala makhluk, terutama ikan-ikan. Pernah satu kali yang dicatatkan di Yohanes pasal yang ke-21. Murid-murid pergi menjala ikan. Semalam-malaman mereka menjala ikan. Berulang kali jala diturunkan, ditarik naik, turunkan, tarik naik. Tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Kemudian pagi-pagi Yesus datang kepada mereka dan bertanya, "Hai anak-anak, apakah kalian punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus berkata, "Turunkan jalamu di sebelah kanan perahu." Mereka tidak berdebat lagi dengan Yesus karena saat itu mereka juga belum mengenal Yesus karena Yesus berubah wajahnya. Mereka turunkan jalannya. Begitu jala diturunkan, langsung jala itu bergetar. Dan mereka tarik naik, dapat 153 ekor ikan-ikan besar. Berarti Yesus adalah pencipta ikan-ikan di laut. Dia bisa kendalikan ikan itu. Kalian jangan semalaman, kalian jangan dekati kapal murid-murid saya.
Kenapa? Karena Yesus ingin berikan pengajaran. Karena mereka dipilih Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi setelah Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian mereka kembali ke profesinya dari penjala manusia kembali menjadi penjala ikan. Nah, Yesus sengaja ingin menunjukkan, di luar aku emang kalian bisa apa? Aku yang berkati kalian. Masa sih kalian gara-gara masalah ekonomi kembali jadi penjala ikan? Lalu Yesus muncul pagi-pagi. Yesus ingin tunjukkan, tetaplah menjadi pelayan penjala ikan. Aku yang akan memelihara hidup kalian. Maka pagi-pagi Yesus tanya, kalian ada lauk pauk lah. Lauk pauk tidak. Sebuah sindiran ekonomi kalian. Masa sih gara-gara masalah ekonomi kalian tinggalkan pelayanan? Itu maksud dari Tuhan Yesus. Nah, kalau Yesus bukan pencipta ikan, bagaimana dia bisa kendalikan ikan? Hanya pencipta ikan, makhluk-makhluk di laut baru bisa kendalikan yang hidup di laut. Kemudian mengutuk pohon ara. Satu kali Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan dia ingin makan buah ara, tapi pohon buah ara itu tidak berbuah. Lalu Yesus berkata, mulai saat ini engkau sudah tidak usah berbuah lagi. Pohon itu sekonyong-konyong menjadi kering, mati. Anda punya pohon, mungkin Anda punya halaman kecil di depan rumah, Anda tanam pohon tertentu tidak berbuah, coba Anda kutuk, matilah. Bisa mati enggak? Enggak bisa. Saya di halaman rumahnya ada beberapa meter tanah dan saya tanam pohon jambu. Saya beli dari Trubus dan pohon itu bertumbuh dengan subur. Daunnya lebat dan bertahun-tahun tidak berbuah. Sehingga, mau gimana kan? Apakah si bisa berkata, kalau lu tidak berbuah lagi gua tebang lu. Makin lebat daunnya enggak berbuah-buah. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itulah sampai suatu hari saya akhirnya jengkel juga. Kemudian saya pangkas, tinggal batangnya. Lalu iseng-iseng saya doakan. Mudah-mudahan Tuhan berkati tahun depan berbuah. Kemudian mulai tunas mulai tumbuh. Satu hari saya lewat di depan ada mulai tumbuh bunga-bunga. Akhirnya mulai saat itu berbuah. Kan bukan saya, tapi Tuhan yang membuat bertumbuh. Hanya pencipta tumbuhan yang berkuasa atas tumbuhan. Bapak tahu? Pencipta segala buah-buah, pencipta pohon-pohon yang berkuasa atas pohon-pohon. Kemudian berkuasa atas manusia. Menyembuhkan berbagai macam penyakit bawaan. Banyak orang yang buta sejak lahir Yesus sembuhkan. Yang lumpuh sejak lahir Yesus sembuhkan. Macam-macam penyakit bawaan Yesus sembuhkan. Kemudian menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketika Yesus pelayanan, apapun penyakitnya datang kepada Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian membangkitkan orang mati. Orang mati berarti rohnya sudah keluar dari tubuh. Lazarus yang sudah mati 4 hari, yang sudah dikuburkan dan mayatnya sudah hancur, mayatnya sudah rusak, sudah bau. Tapi Tuhan Yesus datang ke kuburan itu berkata, Lazarus keluarlah. Tiba-tiba orang yang sudah mati 4 hari itu berjalan pelan-pelan karena masih terikat di kain kafan. Dan Yesus berkata, buka kain kafan, mereka cek, hidup. Berarti roh yang sudah keluar tubuh itu Yesus tarik dan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Hanya Allah yang sanggup lakukan itu. Kalau Yesus bukan Allah, Yesus tidak akan sanggup lakukan itu. Berarti Yesus adalah Allah yang berkuasa semuanya. Nah, semua pembuktian bahwa Yesus berkuasa atas ciptaannya itu bisa Anda baca di dalam Alkitab. Saya tidak bisa jelaskan satu demi satu karena akan terlalu panjang materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Yang kedua, Allah yang benar adalah juru selamat. Setelah tugas penciptaan selesai, Adam dan Hawa sudah diciptakan. Tapi sayang, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa, maka harus ada misi penyelamatan secara jangka panjang untuk menyelesaikan dosa manusia. Nah, disinilah Allah kembali berperan. Allah adalah juru selamat tunggal. Juru selamat dunia itu hanya ada satu. Kita lihat di Perjanjian Lama ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas nggak Bapak Ibu?
Tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. Berarti hanya ada satu juru selamat di dunia. Lalu siapakah juru selamat di dunia ini? Ternyata juru selamat itu adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Yesaya 45 ayat 15. Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Berarti kita sudah mulai spesifik nih. Allah adalah juru selamat. Sedangkan Allah itu masih global, disembah oleh semua umat manusia. Lalu mulai difokuskan, Allah juru selamat itu adalah Allah yang disembah oleh orang Israel. Berarti kan sudah mulai fokus. Berarti kalau ingin mengenal Allah yang menjadi juru selamat, satu-satunya adalah lewat bangsa Israel. Dan itu kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Kan jelas. Artinya, kalau engkau ingin mengenal Allah yang benar, engkau harus telusuri lewat bangsa Yahudi, bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah menyembah Allah yang benar, Sang Pencipta. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, apakah agama-agama lain bisa terima? Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau tidak bisa terima, berarti mereka belum mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu yang saya kasih, banyak agama di dunia, tapi tidak percaya pada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dari Abraham, Ishak dan Yakub muncullah 4 agama besar di dunia. Agama Yahudi atau Yudaisme, agama Katolik, agama Kristen, dan agama Islam. Dan semua agama itu harus mengacu bangsa Yahudi untuk menemukan Allah yang benar. Di Perjanjian Baru, siapakah juru selamat itu? Tadi kan saya sudah katakan, Allah adalah satu-satunya juru selamat. Oke, di Perjanjian Lama. Nah, seharusnya di Perjanjian Baru Allah juru selamat juga hanya ada satu. Karena kalau tidak, berarti kebenaran itu tidak absolut lagi. Kebenaran itu tidak konsisten. Jika Perjanjian Lama dikatakan Allah adalah satu-satunya juru selamat, lalu di Perjanjian Baru dikatakan ada juru selamat lain selain Allah, berarti Alkitab firman Tuhan tidak konsisten. Nah, kalau Perjanjian Lama Allah itu hanya ada satu-satunya juru selamat, seharusnya di Perjanjian Baru tetap Allah itu satu-satunya juru selamat. Lalu juru selamat di Perjanjian Baru itu siapa? Kita lihat perkataan dari malaikat kepada gembala-gembala di padang gurun. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat loh, ini bukan manusia loh. Kalau manusia kan ada nabi, ada rasul, ada tokoh-tokoh agama, betul? Tapi ini malaikat. Artinya malaikat itu levelnya lebih tinggi dari manusia. Dan malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tadi kita kan sudah baca, Allah adalah satu-satunya juru selamat. Nah, kemudian di sini, hari ini lahir bagimu juru selamat. Berarti Yesus Kristus adalah Allah sang juru selamat. Dan juru selamat itu hanya ada satu. Maka dikatakan untuk seluruh bangsa. Berarti seluruh bangsa yang hidup di muka bumi 8,5 miliar hanya ada satu juru selamatnya, yaitu Kristus Yesus yang lahir di kota Daud, yang lahir di kota Bethlehem. Bapak Ibu yang saya kasih, kecuali kalau tidak ada kata seluruh bangsa, berarti kan di dunia ada 200 bangsa nih. Berarti ada bangsa ini punya juru selamat sendiri, bangsa itu punya juru selamat sendiri. Tapi di sini dikatakan untuk seluruh bangsa, berarti satu-satunya juru selamat di dunia adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus mestinya Allah, karena Allah itu satu-satunya juru selamat. Kisah Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun, perhatikan, dari bangsa manapun, terserah Anda bangsa warna kulit hitam, bangsa kulit putih, bangsa
kuning, bangsa kulit coklat, apapun warna kulitmu, seluruh bangsa itu juru selamatnya hanya satu, Yesus Kristus. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus bukan Tuhannya orang Kristen. Yesus Kristus bukan Tuhan kelompok orang tertentu. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang yang hidup di muka bumi. Berarti Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal, juru selamat satu-satunya. Nah, kalau juru selamat satu-satunya berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena juru Allah adalah juru selamat tunggal. Tidak ada juru selamat lain, hanya Allah sendiri. Dari sini mestinya kita sudah bisa tangkap. Jika Yesus Kristus adalah juru selamat, dengan sendirinya Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, dengan jelas ya, Yesus adalah Allah yang Esa, juru selamat semua manusia. Sudah sangat jelas kan? 1 Yohanes 5:20, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Kan sudah jelas. Bapak Ibu yang saya kasih. Yang ketiga, Allah yang benar yang berkuasa atas roh jahat. Allah yang benar adalah Allah yang berkuasa atas roh jahat. Dari mana sih sesungguhnya iblis itu? Apakah Allah pernah menciptakan iblis yang kita kenal dengan roh-roh jahat itu? Apakah mungkin Allah menciptakan makhluk yang jahat itu? Kita lihat yang namanya roh. Roh itu kita lihat dulu awalnya itu ada 3. Yaitu Allah sebagai sang pencipta, roh pencipta. Lalu ada malaikat dan ada manusia. Jadi ada 3. Allah, malaikat, manusia. Kemudian malaikat lalu terjadi masalah di sorga. Jadi ini bercerita sebelum Allah menciptakan manusia di muka bumi. Sudah ada terjadi sebuah pemberontakan di sorga. Sekelompok malaikat itu berontak dan ingin melakukan kudeta di sorga. Ingin menguasai tata Allah di sorga. Nah, ini adalah kelompok malaikat yang jahat. Kemudian ada sekelompok malaikat yang masih berusaha mempertahankan Allah sebagai penguasa satu-satunya di sorga. Maka disebut malaikat yang baik. Terjadilah peperangan antara malaikat yang baik melawan malaikat yang jahat. Nah, malaikat yang jahat itulah akhirnya dihukum Allah, dicampakkan ke bumi menjadi iblis. Nah, inilah awal cerita bagaimana terbentuknya atau terjadinya iblis itu sendiri. Kita coba lihat Yudas 1 ayat yang ke-6 dan Wahyu pasal 12. Yudas 1 ayat 6. Sebelum kita lihat dulu penjelasan ini. Dari semua roh yang paling lemah adalah roh manusia. Roh manusia. Allah, lalu ada malaikat dan ada iblis. Malaikat dan iblisnya setara. Karena iblis awalnya juga dari malaikat. Jadi kekuatannya setara. Artinya gubernur berhadapan dengan gubernur. Kemudian manusia. Dari semua roh ini yang paling lemah itu adalah roh manusia. Maka malaikat bisa intervensi kepada manusia. Di dalam Alkitab banyak kasus di mana malaikat menghukum manusia. Malaikat melakukan pembunuhan kepada manusia. Dan yang kedua adalah iblis. Ya, iblis juga bisa intervensi manusia.
Kalau Anda baca kitab Ayub, bagaimana iblis mengintervensi kehidupan Ayub. Walaupun Ayub tidak melihat secara langsung, menghancurkan semua harta kekayaan Ayub, membunuh semua anak Ayub, memberikan penyakit kanker kulit kepada Ayub. Semua dilakukan oleh si setan. Bahkan iblis bisa merasuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, dari semua roh ini yang paling kuat itu adalah roh Allah. Roh Allah bisa menaklukkan ketiga roh itu. Allah, malaikat itu adalah pelayan Allah. Allah bisa menghukum iblis. Allah berkuasa atas manusia. Saat ini kalau Allah mau cabut nyawa kita, mau cabut roh kita pun kita nggak bisa menghindari. Yaitu satu-satunya roh yang paling berkuasa. Allah yang esa adalah Allah sang pencipta segala makhluk. Kalau dia adalah pencipta segala makhluk, berarti hanya Allah yang bisa menaklukkan dan menghakimi iblis sebagai roh-roh jahat. Jadi yang bisa menghakimi iblis, menghakimi roh-roh jahat itu adalah Allah. Dan faktanya, jika Yesus bisa menaklukkan roh-roh jahat, berarti membuktikan Yesus adalah Allah. Bisa tangkap Bapak Ibu? Hanya Allah yang bisa menaklukkan setan. Nah, kalau Yesus bisa taklukkan setan, membuktikan Yesus itu adalah Allah. Dan faktanya memang membuktikan Yesus berkuasa atas setan-setan. Ketika kita baca Alkitab, bagaimana Yesus taklukkan setan, bagaimana setan gemetaran menghadapi Tuhan Yesus. Kita lihat Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Selain mendidik 12 murid, Tuhan Yesus juga pernah mendidik 70 murid di wadah yang berbeda. Setelah dididik sekian lama, lalu Tuhan Yesus utus mereka berdua-dua ke setiap kota yang akan dikunjungi Yesus, seperti mereka buka ladang untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Mungkin akan kumpulkan orang sehingga ketika Yesus datang, orang sudah terkumpul untuk dapat penyembuhan penyakit, untuk dapatkan pengajaran Yesus. Dan setelah itu mereka pulang memberikan laporan kepada Yesus. Dan apa laporan mereka? Kita lihat ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wah, luar biasa. Okay? Yesus tidak menyertai murid-murid dua orang itu. Tapi dari jauh kuasa nama Yesus bekerja. Sehingga orang-orang kerasukan setan itu, 70 murid itu berkata, dalam nama Yesus setan keluar, setan kabur, setan lari terbirit-birit, setan lepaskan dari tubuh orang kerasukan itu. Pasti Yesus sudah beritahukan kepada mereka bahwa namaku punya otoritas menaklukkan setan. Sehingga Yesus ajarkan, nanti kalau kalian lihat ada orang kerasukan setan, pakai namaku. Dalam nama Yesus, setan keluar. Dan mereka praktekkan, setan itu keluar semua. Coba saja nama Anda. Dalam nama Nathan, setan keluar. Setan berkata, Nathan itu siapa? Dan itu pernah terjadi pada anak-anak Skewa di Kisah Rasul. 7 anak Skewa mencoba menyebut nama Yesus. Dan mereka berkata, demi nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, aku mengutuk kalian. Setan-setan. Lalu orang kerasukan setan berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi kalian siapa? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus punya nama bisa taklukkan setan, berarti nama Yesus itu seharusnya nama Allah. Karena yang bisa taklukkan setan itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan iblis juga tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menghakimi mereka nanti. Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menghukum kami sebelum waktunya? Jadi kalau Anda perhatikan kalimat ini, engkau kemari untuk menghukum kami sebelum waktunya. Anda tangkap nggak perkataan dari setan melalui orang yang dikuasai itu apa? Bapak Ibu kita lihat lebih jauh.
Dalam hal ini, iblis tidak mungkin berbohong. Karena kalimat itu adalah nada protes dari iblis yang mengira Yesus datang untuk menghakimi mereka sebelum waktunya. Kapan waktu penghakiman untuk setan? Yaitu di akhir zaman. Jadi setelah dunia dimusnahkan, lalu mulailah dilakukan penghakiman, manusia dihakimi, setan pun akan mendapatkan penghakiman, dan setan pun akan mengalami siksaan hukuman dari Tuhan. Jadi belum waktunya. Maka mereka protes. Iblis dalam dunia roh tahu betul siapa Yesus itu sesungguhnya. Jadi kalau kita kan hanya tahu secara dimensi duniawi. Tapi iblis tahu dalam dimensi roh Yesus itu siapa. Mereka tahu. Kita kan nggak tahu. Karena ini berbicara dunia roh. Iblis sangat mengenal Yesus. Dan iblis tahu dengan jelas bahwa Yesus itu Esa. Allah itu Esa, bukan Tritunggal. Bapak Ibu, iblis itu tahu konsep tentang Allah. Allah itu tunggal dan Allah itu bukan tiga pribadi atau Tritunggal. Kita lihat yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bayangkan Bapak Ibu, setan loh, setan pun percaya bahwa Allah itu hanya satu, Allah itu Esa. Setan tidak percaya tentang Allah Tritunggal atau Trinitas. Karena dalam dunia roh, setan bisa melihat bahwa Allah itu hanya ada satu, enggak ada tiga atau Tritunggal. Setan tahu Yesus itu siapa. Dan setan tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahwa Yesuslah yang akan menghukum mereka kelak. Dan yang bisa menghukum setan kan seharusnya Allah. Nah kalau Yesus bisa menghakimi, Yesus bisa menghukum iblis, berarti Yesus itu Allah. Maka iblis nggak percaya doktrin Tritunggal. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itulah kalau Anda masih memegang doktrin Tritunggal, kayaknya kita perlu belajar pada setan-setan ya. Karena setan tidak percaya doktrin Tritunggal, dia hanya percaya Allah Tunggal, Allah Esa. Lalu yang keempat, Allah yang benar adalah Allah yang layak disembah. Seharusnya yang boleh disembah satu-satunya adalah Allah. Kita akan lihat di bagian atas sudah dijelaskan bahwa ada 4 macam roh. Nah dari 4 macam roh itu hanya roh Allah yang boleh disembah. Roh lain itu nggak boleh disembah. Kita lihat roh Allah. Allah, malaikat, manusia, dan iblis. Hanya ada 4 macam roh. Binatang tidak punya roh. Hewan-hewan tidak punya roh. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, tumbuhan tidak punya roh. Kalau naluri insting mungkin ada. Jadi berbeda-beda ya. Kalau hewan binatang mungkin naluri atau insting. Kalau tumbuhan, walaupun Anda katakan tumbuhan itu tidak punya roh, tapi dia kan hidup. Kalau nggak hidup kan berarti nggak bisa bertumbuh. Yang namanya mati itu tanah, mati. Sebenarnya kalau tanah dikatakan mati juga masih tanda tanya loh. Karena kalau tanah itu mati, bagaimana tanah itu akhirnya bisa diserap untuk tumbuh-tumbuh bisa hidup? Jadi sulit sekali. Mungkin batu kali ya, satu-satunya bisa dikatakan mati ya. Yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kehidupan ya. Bapak Ibu yang saya kasih, Allah satu-satunya roh yang layak disembah. Malaikat tidak boleh disembah. Manusia tidak boleh disembah. Nah, iblis berusaha membuat manusia itu menyembahnya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ada 2 kekuatan, 2 macam roh yang berusaha mempengaruhi manusia agar manusia itu menyembahnya, yaitu Allah dan iblis itu sendiri. Tentu bagaimana supaya manusia menyembah para iblis? Dia akan lakukan manipulasi-manipulasi, penyesatan, godaan, tipuan dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa Allah satu-satunya yang boleh disembah. Waktu Yesus dicobai berhadapan dengan iblis. Apa perkataan Yesus kepada iblis dan bagaimana dialog itu terjadi. Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka kata Yesus kepadanya, hanyalah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan kata setan ini. Menyembah aku. Jadi iblis itu menghendaki manusia untuk menyembah kepada setan. Bagaimana supaya manusia mau menyembah setan? Salah satunya adalah menawarkan sesuatu. Jadi intinya baik Allah maupun setan pasti menawarkan sesuatu agar manusia mau menyembahnya. Kalau tidak, bagaimana manusia mau buang waktu untuk menyembahnya? Iblis menawarkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Nah, kerajaan dunia dan kemegahannya di dalam itu meliputi kekayaan. Berarti iblis bisa membuat orang kaya loh. Jadi yang orang jadi bisa kaya itu belum tentu dari Tuhan. Belum tentu juga hasil kerja keras dia. Kalau tidak percaya, ke Gunung Kawi saja, ke Gunung Kemukus saja, atau ke tempat-tempat saja, ke dukun-dukun tertentu, engkau bisa dapatkan kekayaan. Oke, berarti setan bisa membuat orang kaya. Lalu yang kedua, kedudukan. Oke, setan bisa membuat orang kedudukan. Orang pakai susuk, setelah pakai susuk, atasannya takluk, lalu dia bisa posisi naik-naik cepat. Banyak kasus di dunia ini orang menggunakan kekuatan mistik untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian segala kenikmatan kemewahan dunia, segala keinginan-keinginan daging ada di dunia. Nah, setan tawarkan sederhana, cukup sembah setan saja semua itu menjadi milikmu. Untuk ke Gunung Kawi hanya dia sederhana sebenarnya, tumbalnya nggak mahal-mahal amat, tapi yang penting Anda pegang tumbal itu, tapi Anda jual jiwa Anda kepada setan, sujud menyembah setan. Okay. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti satu-satunya yang boleh disembah itu adalah Allah. Yesus berkata di hadapan iblis, "Hei, kamu tuh nggak boleh disembah. Satu-satunya yang boleh disembah itu hanyalah Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah manusia boleh berbakti. Berbakti itu berarti beribadah, berbakti itu menyembah, berdoa kepada Dia. Berarti hanya satu yang boleh disembah. Lihat kembali Matius pasal yang keempat ayat 10 ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, engkau sujud dan beribadah. Uniknya, iblis yang minta disembah justru mereka menyembah Yesus. Kan unik sekali kan? Kita lihat, iblis ternyata menyembah Yesus loh. Markus pasal 5 ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang kerasukan roh jahat ini berarti roh jahat sudah menguasai tubuh dia. Maka dia berlari, itu hanya badannya yang dipakai setan. Yang berlari itu sebenarnya setan menggunakan badan dia. Yang berbicara, beraktivitas, setan sudah kuasai tubuhnya. Lalu waktu dia lari menemui Yesus, apa yang dikatakan? Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Perhatikan, menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Iblis bukan hanya ketakutan kepada Yesus, tapi juga menyembah kepada Yesus. Nah, ini kan kontradiksi Bapak Ibu. Kontradiksi antara perkataan Yesus dengan praktek. Di Matius pasal 4 ayat 10, Yesus berkata, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah kita boleh menyembah. Perkataan Tuhan kepada setan. Dan setan menyembah Yesus dan Yesus tidak menolak. Artinya apa? Yesus semestinya Allah. Bisa nangkap nggak? Dan iblis kan tahu. Nah, kalau Yesus tahu bahwa iblis itu tahu bahwa Yesus bukan Allah, dia nggak akan sembah. Karena hanya satu-satunya yang boleh dan layak disembah adalah Allah. Kemudian iblis sujud menyembah Yesus, seharusnya menunjukkan Yesus adalah Allah yang layak untuk disembah. Faktanya dari lahir Yesus sudah disembah. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Dari lahir pun Yesus sudah disembah. Orang-orang Majus dari jauh sekali datang.
mungkin daerah Iran ke kota bangsa Yahudi, ke kota Bethlehem. Setelah mencari cukup lama dan dia temukan Yesus masuk ke rumah, lalu mereka sujud menyembah kepada bayi yang kecil tersebut. Menunjukkan apa? Seharusnya Yesus adalah Allah yang layak disembah. Kemudian Matius 8 ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perhatikan, orang kusta sujud menyembah Yesus. Kalau Yesus itu bukan Allah, Yesus akan pasti, oh jangan sembah aku. Sembahlah Allahmu. Sembahlah Tuhanmu. Hanya kepada dia saja satu-satunya yang boleh disembah. Tapi Yesus tidak menolak. Yesus mungkin akhirnya berkata, oke, aku mau, aku sembuhkan. Dan Yesus sembuhkan dia. Hanya Allah yang layak disembah. Hanya Allah yang berotoritas atas manusia disembuhkan penyakit manusia. Jadi sangat jelas di sini Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Allah yang layak disembah. Bahkan malaikat pun menegaskan yang boleh disembah itu hanya Allah. Jadi malaikat itu nggak boleh disembah. Suatu ketika setelah mendapatkan penjelasan dari malaikat yang diutus oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes menjelaskan tentang penglihatan-penglihatan yang diterimanya, akhirnya Yohanes itu takjub, kagum kepada malaikat itu. Akhirnya dia tersungkur di depan kaki malaikat itu untuk menyembah malaikat itu. Tapi apa kata malaikat itu? Wahyu pasal 22 ayat yang ke-9. Tetapi malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Tadi saya sudah katakan, roh itu ada 4 macam. Allah, malaikat, iblis, manusia. Malaikat tidak boleh sembah, iblis tidak boleh disembah, manusia tidak boleh disembah. Satu-satunya yang boleh sembah itu adalah Allah. Nah, kalau Yesus tidak menolak penyembahan itu, berarti Yesus itu adalah Allah. Bapak Ibu, dan Anda baca di dalam perjanjian baru, tidak pernah sekalipun Yesus menolak disembah. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian, Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, setelah Yesus tunjukkan, Thomas, tusuklah jarimu ke bekas paku ini. Dan Thomas berkata, ya Allahku dan Tuhanku. Jadi Thomas pun sujud menyebut Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus berkata, mulai sekarang ini berbahagialah mereka yang tidak percaya namun tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, Yesus katakan kepada Thomas, mulai sekarang percayalah dan jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Karena itu Bapak Ibu yang menganut doktrin Tritunggal, percayalah Yesus itu satu-satunya Allah yang layak disembah. Yesus itu satu-satunya Allah Esa. Bapa, Anak, Roh Kudus itu mengacu pada satu pribadi yang sama, Yesus Kristus. Dan yang terakhir, mengenal Yesus berarti telah mengenal Allah yang benar. Mengenal Yesus. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenalku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini kan jelas. Bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa di sorga. Sudah mengenal aku, berarti sudah mengenal Bapa di sorga. Berarti Yesus dengan Bapa itu orangnya sama. Maka tidak heran iblis dalam dunia roh dia bisa melihat dengan jelas siapakah Yesus itu. Dia berlari sujud datang menyembah kepada Yesus. Tapi sayangnya murid-murid masih belum mengerti. Makanya salah satu murid Yesus bernama Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi bayangan Filipus adalah di selain Yesus berarti ada satu Allah lagi di sorga, di mana Yesus berdoa kepadanya. Jadi ada konsep dui tunggal, ada dua pribadi-pribadi, Bapa dan pribadi Anak. Dia coba memisahkan dua pribadi ini. Dan kenapa munculnya konsep dui tunggal, konsep tritunggal? Karena mencoba memisahkan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, dicoba pisahkan. Pada itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
memisahkan. Makanya di ayat yang ke-9 Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia tuh sudah melihat Bapa di sorga. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jelaskan. Ketika Anda coba memisahkan Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda sudah salah menjalankan doktrin. Bapa dengan Anak itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena Bapa dengan Yesus orangnya sama. Sedangkan doktrin Tritunggal mengatakan Bapa tidak sama dengan Anak. Berarti Anda coba memisahkan Bapa dengan Anak. Memisahkan Bapa dengan Roh Kudus dengan Anak, 3 pribadi. Ketika Anda coba memisahkan itu, Anda terjebak doktrin Tritunggal. Padahal yang namanya doktrin itu Allah itu tunggal, berarti Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Itu pribadi, satu pribadi yang sama. Dan lebih kita lihat di sini Yesus dan Bapa. Mengenal Yesus berarti sudah mengenal Bapa. Melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus dan Bapa adalah pribadi yang sama. Atau dengan kata lain, Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Kita lihat lebih jauh, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelas gak? Bapak Ibu saya kasih? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jangan coba memisahkan Yesus dengan Bapa. Ketika engkau memisahkan Yesus dengan Bapa, berarti akan muncul doktrin Dui Tunggal, doktrin Tritunggal. Karena itu doktrin Tritunggal adalah kesalahan yang menurut saya agak fatal karena mencoba memisahkan Yesus dengan Bapa. Padahal Yesus dengan Bapa itu sama, bukan berbeda, bukan terpisah. Dan itu Tuhan Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti kemanapun Yesus pergi, Bapa dengan Yesus itu menyatu dalam kesatuan. Selebih jauh Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu pribadi, Allah yang Maha Esa. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepada kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau singkapkan lagi kebenaran sehingga kami semakin mengenal Engkau. Semakin mengenal siapakah Allah, semakin mengenal siapakah Tuhan yang harus kami sembah. Bahkan setan-setan pun takluk kepada Yesus, setan pun menyembah kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Esa. Terima kasih melalui kebenaran yang kami disingkapkan. Sehingga kami percaya tidak ada Dui Tunggal, tidak ada Tritunggal. Yang ada adalah Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa ini sudah diungkapkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan tetap konsisten. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami boleh mengenal, boleh menyembah Allah yang Esa di dalam diri Yesus Kristus. Dan semoga banyak orang yang akan menemukan kebenaran ini dan mereka berbalik kembali lagi ke dalam Alkitab bahwa Allah itu Esa. Demikian doa dan harapan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian lebih dari menyembah-Mu. Karena tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang penyembahan, bahkan setan-setan pun menyembah kepada Yesus. Maka satu-satunya yang layak disembah itu adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Mari kita dengarkan pujian penyembahan yang penuh dengan inspirasi ini. Mari Pak Pendeta Jonathan Prawira.
Ku dapat menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Ku dapat menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Ku dapat menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Lebih dari menyembah-Mu Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Anak yang Kau kasihi, Yesus yang ku kasihi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah
teologi online yaitu STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa. Setiap sesi pelajaran doktrin ada 10 pertanyaan yang wajib Anda isi, Anda ketik rapi dan kirimkan kembali. Ini adalah topik yang ke-21 dengan judul Yesus adalah Allah benar yang layak disembah. Pertanyaan-pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan kebenaran universal dan kolektif dan berikan contoh. Yang kedua, bagaimana proses Allah melakukan penciptaan menurut Ibrani 11 ayat 3? Yang keempat, tuliskan teks Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan jelaskan siapakah firman itu berdasarkan ayat tersebut menurut pengertian saudara. Keempat, bagaimana cara atau proses firman itu menjadi manusia? Yang kelima, apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta? Bagaimana Anda membuktikan keyakinan Anda itu? Yang keenam, jelaskan berdasarkan pengertian Anda siapakah juru selamat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Lengkapi dengan ayat Alkitabnya. 7. Ada berapa macam roh dan bagaimana terjadinya roh jahat? Yang kedelapan, tuliskan minimal 2 teks ayat Yesus bisa menaklukkan roh jahat. Kuasa Yesus menaklukkan roh jahat membuktikan Yesus itu siapa? 9. Dengan cara apakah iblis berusaha membuat manusia menyembahnya? Tuliskan teks ayatnya. Dan yang ke-10, tuliskan teks ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 dan jelaskan ayat-ayat tersebut menurut pengertian saudara. Silakan Anda jawab, kemudian ketik dengan rapi dan dikirimkan lewat email ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.